Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi setiap kehidupan kita. Dan pada saat pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum lebih jauh kita datang pada Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama-sama bersatu teduh di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan. Saat teduh kita mulai. Dengarkan dalam Permazmur berkata, untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmur namamu. Mari jemaat Tuhan, kita menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Setiap waktu kita memerlukan Tuhan, biarlah kita bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami selama sepekan yang telah kami lewati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Dan hari ini kami ada di rumah-Mu yang kudus. Kami ada di sini untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami ada di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami berdoa kiranya Tuhan Yesus menolong kami semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu Bapa. Dan juga setiap umat-Mu yang sudah hadir maupun mereka yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini. Kiranya Tuhan tibakan dengan selamat, agar kami boleh bersama-sama bersuka cita di hadirat-Mu. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa si jahat yang berusaha mengganggu ibadah ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu akan menaungi kami semua, sehingga kami boleh dapat beribadah dengan bersuka cita. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Kami persembahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah semuanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bersama dengan setiap orang percaya di segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Ada sukacita untuk puji nama Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan. Kita memberikan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Ku beri yang terbaik. Sekali lagi saya undang jemaat Tuhan, kita akan puji. Yesus Tuhanku.
Kita membuka Alkitab kita. Kita akan bacakan ayat nats kita yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-40. Tapi kita baca ayat yang ke-4 sampai yang ke-25. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Kita baca di ayat yang ke-4 sampai yang ke-25. Kita baca ayat firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang genap, jemaat Tuhan akan bacakan ayat yang ganjil. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai yang ke-25. Perikop di atas. Filipus di Samaria. Ayat ke-4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah dia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama dia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, dan terjerat dalam kejahatan. Kata Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Baiklah, kita mau mempersiapkan setiap hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Eli Tagoy. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masih mengangkat sebuah pujian bagi nama Tuhan. Ku akan tetap setia
sampai akhir hidup kita. Kembali saya mengajak jemaat Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian bagi nama Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Kita angkat ini dari awal. Pujian ini seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita naikkan pujian dari awal. Dengan sungguh-sungguh kita katakan kepada Tuhan, kita akan setia sampai akhir hidup kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku
Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk waktu ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa sekali lagi kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami. Berkati firman-Mu yang akan kami dengar. Biar firman-Mu boleh mendapat tempat di hati kami. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu dan berkati umat-Mu yang mendengarkannya. Biar kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari terakhir di bulan ini. Dan minggu depan kita sudah masuk di bulan yang baru. Dan bersyukur Tuhan menyertai kita sekalipun kita ada di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit. Tapi penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari lihat pembacaan firman Tuhan tadi yang sudah kita baca bersama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat pertama sampai ayat yang ke-40. Dan tadi kita sudah membaca mulai ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-40. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan pembacaan firman Tuhan itu. Saya akan membaca ayat 1b sampai ayat yang ketiga saja untuk kita. Demikian firman Tuhan, penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Hari ini saya mau bicara buat kita semua dengan tema berbuah dalam Kristus. Berbuah dalam Kristus. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan pembacaan kita tadi, maka di sana kita dapat melihat bagaimana kehidupan orang percaya mula-mula. Mereka bertumbuh di dalam Kristus, mereka berakar di dalam Kristus, mereka berbuah di dalam Kristus. Sekalipun situasi mereka sulit sekali. Mereka sedang mengalami penganiayaan yang luar biasa. Ayat yang tadi saya baca buat kita, di sana dikatakan bahwa pada waktu itu di Yerusalem ada penganiayaan yang sangat hebat. Dan penganiayaan ini dialami oleh orang-orang percaya. Mereka dibenci oleh orang-orang saat itu karena mereka sekarang menjadi pengikut Kristus. Dan orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mereka membenci, mereka mencari orang-orang percaya, mereka menganiaya mereka. Dan Alkitab berkata bahwa Saulus ada di kumpulan orang-orang pembenci itu, dan kemudian mereka bersepakat untuk membunuh seorang murid Tuhan yang namanya Stefanus. Nanti saudara baca sendiri di dalam pasal yang ke-7 bagaimana Stefanus dibunuh. Dia dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi Alkitab berkata kepada kita semua bahwa Stefanus menunjukkan, membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus. Dia sungguh-sungguh kuat di dalam Kristus. Dia sungguh-sungguh berbuah di dalam Kristus. Dan di dalam situasi sulit itu, dia tidak menyangkal imannya kepada Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat mula-mula juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, di sana dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka ada di dalam persekutuan bersama. Mereka selalu berkumpul untuk fellowship, untuk makan bersama, untuk berdoa bersama. Dan mereka senantiasa ada di dalam kumpulan itu, saling menguatkan satu dengan yang lain, sekalipun mereka ada di dalam situasi sulit. Itulah pentingnya komunitas rohani. Komunitas rohani, di dalam komunitas rohani, setiap orang-orang, setiap anggota tubuh Kristus saling menguatkan, saling menasihati, saling membangun. Sehingga setiap orang percaya, kita ketika kita berada di dalam situasi yang sulit,
kita bisa melewatinya dengan penuh kemenangan. Dan kita juga membuktikan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang senantiasa berbuah di dalam Kristus. Saudara perhatikan pembacaan itu, ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ciri pribadi yang berbuah dalam Kristus yang saya lihat di dalam ayat-ayat ini, di dalam ayat 4 saya simpulkan, pribadi yang berbuah di dalam Kristus menyebarkan berita Injil. Ciri pribadi yang berbuah di dalam Kristus ialah suka memberitakan Injil. Perhatikan Alkitab berkata kepada kita semua, tadi saya sudah katakan bahwa mereka sedang mengalami penganiayaan. Sebenarnya ada alasan bagi mereka untuk tidak memberitakan Injil. Karena gara-gara Injil itulah mereka dianiaya. Karena gara-gara mereka mengikut Kristus itulah mereka dianiaya. Tetapi itu tidak menjadi alasan. Penganiayaan itu, orang-orang yang membenci yang ada di sekeliling mereka, tidak menjadi alasan bagi murid-murid Kristus untuk tidak memberitakan Injil. Alkitab berkata kepada kita semua bahwa mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mereka tidak menyebarkan ketakutan. Mereka tidak datang kepada teman-temannya dan berkata, wah sekarang ini kita sedang dianiaya. Mereka tidak menyebarkan ketakutan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka tidak menyampaikan hal-hal yang menakutkan saudara-saudara seiman yang lain, dan kemudian itu membuat mereka bersembunyi. Mereka tidak melakukan itu. Tetapi mereka keluar dari tempat mereka, justru semakin mereka dianiaya, mereka keluar untuk memberitakan Injil. Mereka menyebarkan Injil. Sebab Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan inilah yang mereka sebarkan. Inilah yang Filipus dan teman-temannya pergi untuk memberitakan kabar baik itu. Perhatikan di dalam ayat 5. Di sana dikatakan, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Filipus pergi ke Samaria. Samaria adalah satu tempat yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di Israel, orang-orang di Yerusalem. Samaria adalah satu lokasi di mana orang-orang di situ menganggap bahwa tempat penyembahan yang sah itu ada di Gunung Gerizim. Nanti saudara baca sendiri di dalam Yohanes pasal 4. Saudara akan menemukan di sana ketika Yesus bercakap-cakap dengan wanita Samaria. Lalu kemudian Yesus bicara tentang penyembahan. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Ada diskusi di sana. Orang-orang Samaria berpikir dari dulu bahwa tempat penyembahan yang sah itu di Bukit Gerizim, bukan di Yerusalem. Sehingga mereka sedikit bertolak belakang dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Filipus pergi ke Samaria. Dia pergi memberitakan Injil di sana. Dia memberitakan tentang Yesus yang adalah Mesias atau Mesaya. Yesus yang adalah penyelamat itu, juru selamat itu. Itulah yang diberitakan oleh Filipus kepada orang-orang di Samaria. Sekalipun ada penganiayaan, sekalipun mereka dibenci, sekalipun mereka dikejar-kejar untuk dibunuh, tetapi itu tidak menyurutkan niat mereka. Itu tidak membuat mereka untuk akhirnya berdiam diri saja dan tidak melakukan tugas mereka sebagai pemberita Injil. Saudara, saya mau berkata begini kepada kita semua. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus menyebarkan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita. Sekarang memberitakan Injil ini sudah gampang sekali. Tidak seperti dulu. Saudara bisa memberitakan Injil melalui media sosial. Saudara bisa memberitakan Injil melalui status-status yang saudara taruh di media sosial. Dan dengan begitu saudara sudah memberitakan Injil. Orang-orang yang membaca itu akan mereka akan melihat itu dan mereka akan mulai, kalau mereka yang belum mengenal Kristus, mereka mungkin akan penasaran, mungkin mereka akan bertanya, mungkin mereka akan mulai mengomentari dan seterusnya. Tetapi intinya ialah bahwa saudara dan saya harus menyebarkan berita Injil. Setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Allah, kita harus pergi untuk memberitakan Injil.
Kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang lain yang juga memerlukan keselamatan di dalam Yesus. Sebab Yesus adalah Mesias, Yesus adalah penyelamat, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan. Dan itu yang harus kita beritakan. Saudara-saudara, ini yang dilakukan oleh Filipus dan murid-murid yang lain. Mereka membuktikan bahwa mereka adalah murid-murid Kristus yang berbuah. Kalau ada orang percaya yang berkata bahwa dia murid Kristus, tetapi dia tidak memberitakan Injil, maka saya mau berkata bahwa dia tidak berbuah di dalam Kristus. Karena apa? Kita harus menyampaikan berita keselamatan itu kepada setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita, sebagai bukti bahwa kita telah ada di dalam Kristus. Dan itulah sebabnya Filipus dan murid-murid yang lain, mereka pergi untuk memberitakan Injil. Saya tadi pagi sebelum datang ke tempat ini, saya coba lihat di Facebook secara khusus bahwa orang live streaming ibadah di mana-mana. Dan luar biasa, hari-hari ini dengan situasi COVID ini, Injil itu disebarkan kemana-mana. Orang-orang bisa mendengar Injil melalui media sosial, melalui berbagai macam cara orang menyampaikan Injil. Dan itu harus kita lakukan sebab kita yang telah diselamatkan oleh Kristus, kita diberikan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Bukan hanya tugas pendeta dan penginjil untuk memberitakan Injil. Tugas memberitakan Injil adalah tugas setiap orang percaya. Saudara dan saya harus memberitakan Injil. Paulus bilang kepada anak rohaninya Timotius, nanti saudara baca, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Beritakan firman itu bukan soal mood, bukan soal situasi. Situasi baik, beritakan firman. Kalau tidak baik, tidak beritakan firman. Tidak begitu. Alkitab berkata kepada kita semua, baik atau tidak baik waktunya, saudara dan saya harus memberitakan Injil. Itu sama seperti baik atau tidak baik waktunya, saudara dan saya tetap makan. Kalau kita mau pakai analogi seperti begitu. Situasi baik atau tidak baik, saudara dan saya akan tetap makan. Situasi baik atau tidak baik, saudara dan saya harus memberitakan Injil. Sebab kita diberikan tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus. Itulah sebabnya Filipus dan murid-murid yang lain, mereka memberitakan Injil. Yang kedua, saudara kekasih, perhatikan di dalam ayat itu. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Kisah 8 ayat 6-7. Ciri pribadi yang berbuah di dalam Kristus yang kedua ialah mendemonstrasikan kuasa Allah. Pribadi yang berbuah di dalam Kristus harus mendemonstrasikan kuasa Allah. Setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus diberi kuasa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak diberi kuasa. Setiap kita diberi kuasa. Pendeta, penginjil, anggota jemaat, semua kita diberi kuasa yang sama. Dan karena kita diberi kuasa yang sama, maka kita harus mendemonstrasikan kuasa itu, menyatakan kuasa itu kepada dunia, supaya akhirnya dunia bisa melihat kuasa itu, dan akhirnya mereka dapat percaya kepada Kristus. Perhatikan, Filipus mendemonstrasikan kuasa Allah. Dia pergi ke Samaria, di situ dia berhadapan dengan orang-orang yang ada di dalam situasi sulit. Ada yang sakit, ada yang timpang, ada yang lumpuh. Filipus mendemonstrasikan kuasa Allah, dan Allah bekerja di dalam itu, dan orang-orang itu disembuhkan oleh Allah. Kita harus mendemonstrasikan kuasa Allah, supaya akhirnya ada banyak orang melihat kuasa itu, supaya orang percaya kepada kuasa Allah. Kalau bertemu dengan orang sakit, jangan sungkan-sungkan mendoakan mereka. Kalau bertemu dengan orang yang kerasukan kuasa si jahat, roh jahat, jangan segan-segan untuk berdoa untuk mereka, berdoa dalam nama Yesus. Jangan saudara ketika menghadapi situasi itu takut dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita harus mendemonstrasikan kuasa Allah itu. Dunia ini sedang menantikan demonstrasi kuasa Allah. Dan saudara dan saya harus mendemonstrasikan kuasa Allah itu, supaya akhirnya banyak orang bisa merasakan lawatan Allah. Dan akhirnya perhatikan di dalam ayat yang ke-8,
Ketika Filipus mendemonstrasikan kuasa Allah itu, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Lawatan Tuhan terjadi di kota Samaria karena Filipus mendemonstrasikan kuasa Allah. Saya baca satu berita, saya tidak tahu apakah saudara juga baca berita itu atau tidak. Minggu ini ada satu berita yang luar biasa menghebohkan, menjadi viral. Karena ada seorang ibu yang dalam hitungan jam mengandung dan kemudian melahirkan. Saya tidak tahu prosesnya itu seperti apa. Tapi beritanya di media sosial, beritanya di kanal-kanal berita itu seperti itu. Saya penasaran seperti apa sih. Tapi saya pernah mengalami situasi yang sejenis seperti itu. Satu kali saya ada KKR di satu tempat, lalu kemudian saya pulang malam pergi ke hotel, kurang lebih sampai di hotel jam 11 malam. Lalu kemudian handphone saya berdering. Nomornya baru. Saya berpikir, saya mau angkat atau tidak. Biasanya kalau nomor baru tidak ada di kontak saya, biasanya saya nggak mau angkat. Tapi, saya angkat saja di hati saya. Katakan angkat saja, angkat. Saya angkat handphone itu, kemudian saya katakan, halo, shalom, malam. Di ujung telepon itu suara seorang ibu yang berkata, halo Pak Pendeta. Wah, siapa ibu-ibu yang telepon malam begini jam 11? Halo Pak Pendeta, nama saya ini. Dia perkenalkan namanya, saya nggak kenal sama sekali. Lalu dia katakan, saya mendapat nomor handphone Bapak dari seorang namanya ini. Saya juga tidak kenal orang yang dia sebut itu. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Iya, ada apa Bu? Saya bilang. Dia bilang gini kepada saya, Pak Pendeta tolong doakan saya. Saya ada di satu lokasi. Saya sedang mengalami pergumulan yang luar biasa. Saya hamil 7 bulan. 7 bulan lalu saya hamil Pak Pendeta. Saya mengandung Pak Pendeta. Tetapi masuk di bulan ke-7, kandungan saya tuh hilang. Bulan pertama, dia punya perut berubah, kondisi badannya berubah. Bulan kedua juga, ketiga sampai bulan ke-7, tiba-tiba kandungannya hilang. Pergi periksa ke dokter, dokter bilang memang kamu gak hamil. Tapi dia bilang tidak. Di bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-7 saya mengandung, saya hamil. Oh ya, saya sendiri bingung di kamar hotel. Ini apa lagi nih kasus seperti begini. Tapi ya sudahlah. Saya kemudian coba mengorek sedikit situasi dia di lokasi dia. Kemudian dia bercerita banyak tentang situasi dia. Dia bercerita bahwa neneknya itu di rumah neneknya itu ada dia punya tante lah begitu. Tante itu neneknya itu. Jadi dia ada tante yang meninggal. Lalu kemudian tante yang meninggal itu dibikin seperti mumi. Lalu kemudian neneknya ini simpan jenazah tantenya itu di dalam rumah. Lalu kemudian jenazah ini setiap hari dikasih makan, pokoknya seperti begitulah. Itu sudah terjadi bertahun-tahun. Jadi sepertinya itu dijadikan semacam sebuah penyembahan begitu di rumah itu. Oh, saya kemudian dapat sedikit oke, saya mulai mengerti. Oh, apa yang sedang terjadi di lingkungan di mana dia berada. Tapi karena saya belum ketemu dia dan tidak pernah ketemu dia, maka saya tidak pernah tahu. Lalu kemudian saya bilang, oke, Ibu yakin bahwa di bulan pertama Ibu mengandung? Iya Pak Pendeta. Yakin betul engkau mengandung sampai bulan ke-7? Yakin Pak Pendeta. Tapi saya heran karena di bulan ke-7 itu kandungan saya hilang sama sekali. Oke, kalau begitu sudah cerita sekian lama, kurang lebih 1 jam cerita dengan dia. Jam 12 lewat, kemudian saya berdoa di handphone untuk dia. Saya bilang oke, kita berdoa. Kalau memang ibu hamil, ibu mengandung sejak bulan pertama, oke, kita berdoa minta Tuhan tolong. Lalu kalau ada semacam gangguan kuasa kegelapan di situ, kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, saya usir setiap kuasa kegelapan itu dari handphone itu. Saya berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa kegelapan yang sedang melakukan hal-hal yang tidak baik, dalam nama Yesus Tuhan singkirkan semuanya. Oke, saya bilang, Bu, percaya saja kalau memang ibu mengandung, Tuhan pasti lakukan hal yang besar buat ibu. Selesai itu doa, saya bilang, oke, selamat malam Bu, shalom ya. Kemudian kurang lebih jam 1-an saya tidur. Saya tidak kenal dia. Pagi-pagi saudara, begitu bangun pagi handphone saya berdering. Oh, ini dia yang telepon ini.
Saya angkat handphone dan dia bilang, Pak Pendeta Shalom, puji Tuhan. Saya kaget juga. Saya juga, apa ini, kaget ini. Pak Pendeta, puji Tuhan, puji Tuhan. Kenapa, saya bilang? Tadi pagi saya bangun pagi, tiba-tiba perut saya kembali besar, Pak Pendeta. Saya juga bingung ini. Saya gak pernah lihat dia. Oh, bisa ya? Iya Pak Pendeta, saya juga kaget. Begitu saya bangun tidur, saya dan suami saya kaget karena perut saya itu kemudian kembali besar. Seperti usia kehamilan, sekarang bulan ke-7. Sudah masuk bulan ke-8. Oh gitu ya. Wah, puji Tuhan kalau gitu. Tapi kan si jahat mulai bisik-bisik di kepala ini, kau tidak lihat, jangan-jangan dia tipu kau itu. Penasaran juga ini. Kok bisa ya begitu? Saya tanya dia lokasi dia di mana, dia sebutkan satu lokasi. Nah, saya bilang oke. 2 bulan dari sekarang saya ada KKR di tempat itu. Saya minta ibu datang ke tempat KKR ketemu dengan saya, karena saya penasaran, benar enggak ini? Lalu kemudian saya pergi ke tempat itu. 2 bulan kemudian saya ada KKR di tempat itu dan saya kontak dia dan dia datang dengan suaminya. Saya kebetulan nginap di rumah pendeta, rumah gembala di situ. Lalu datanglah mereka dua. Mereka dua datang jauh sekali perjalanan mereka, agak sedikit terlambat. Kami sudah selesai KKR malam. Jam 10 malam mereka tiba di lokasi itu. Lalu kemudian duduk di situ dan dia bercerita, Pak Pendeta, saya yang telepon Pak Pendeta. Dia bawa suaminya, mereka kasih kesaksian itu. Singkat cerita, saya lihat, oh iya, sedikit lagi sudah mau melahirkan. Saudara, kadang-kadang ada hal aneh begitu terjadi di sekeliling kita. Kadang-kadang hal-hal aneh begitu tidak bisa kita diagnosa dengan pikiran kita. Kadang-kadang ada hal-hal aneh juga yang secara medis itu tidak bisa didiagnosa. Tetapi saya mau berkata kepada kita semua bahwa kita punya kuasa. Kuasa di dalam nama Yesus itu ada. Dan karena itu saudaraku yang kekasih, kita diminta untuk mendemonstrasikan kuasa itu. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang mengalami hal-hal seperti itu, ada diganggu kuasa-kuasa si jahat, roh-roh jahat, saudara dan saya harus demonstrasikan kuasa Allah. Usir semua kuasa-kuasa itu di dalam nama Yesus. Dan Alkitab berkata di dalam ayat 7, Filipus melakukan itu dan ada banyak orang yang kerasukan saat itu disembuhkan, yang lumpuh disembuhkan, yang timpang disembuhkan. Dan akibatnya ayat 8, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ada banyak orang yang sekarang ini seperti kehilangan sukacita, tidak bersukacita karena banyak masalah sedang mereka hadapi. Masalah keseharian mereka, mungkin masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan-gangguan kuasa kegelapan juga. Dan saudara dan saya harus pergi, saudara dan saya harus mendemonstrasikan kuasa Allah supaya akhirnya mereka juga bersukacita. Kita harus mendemonstrasikan kuasa Allah sebab kita telah diberikan kuasa oleh Allah. Kita harus menggunakan kuasa itu. Kita harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah ciri pribadi yang berbuah dalam Kristus. Karena itu saudaraku yang kekasih, ini penting sekali. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya yang punya kuasa, tetapi dia bertindak seperti orang yang tidak punya kuasa. Dia berpikir seperti orang yang tidak punya kuasa. Tapi Filipus berbeda. Filipus dia mendemonstrasikan kuasa Allah itu. Siapa Filipus? Siapa Filipus? Filipus itu bukan pendeta, saudara. Kalau kita baca di sini, Filipus itu anggota jemaat, diaken, pelayan biasa bersama dengan orang-orang yang lain. Mereka ada 7 orang yang dipilih untuk melayani meja. Nanti kalau saudara baca di dalam pasal sebelumnya itu, di pasal 6. Mereka adalah anggota jemaat biasa. Tetapi Tuhan memakai mereka untuk melakukan hal-hal besar. Mereka bukan rasul. Mereka adalah orang-orang Kristen biasa. Tapi Allah memakai mereka melakukan hal-hal besar. Filipus mendemonstrasikan kuasa Allah. Dan ini penting sekali saudaraku yang kekasih. Saudara dan saya harus berjalan di dalam kuasa Allah. Sebab di dalam kuasa Allah kita dapat melakukan hal-hal besar. Di dalam kuasa Allah, Allah akan melakukan hal-hal besar untuk kita. Dan kita akan melihat bahwa kemenangan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Saudara harus tanamkan di dalam diri bahwa saudara punya kuasa Allah. Maka kalau ada masalah jangan cengeng terus. Kalau ada pergumulan jangan cengeng terus. Sudah berkali-kali kita mendengarkan firman Tuhan, bukan? Sudah berkali-kali kita membaca firman Tuhan, bukan? Dan kita harus taruh di dalam hati bahwa kita punya kuasa di dalam Dia. Dan karena itu kita harus mendemonstrasikan kuasa Allah itu.
Jangan takut terhadap apapun juga, sebab di dalam Kristus kita pasti dapat melakukan hal-hal besar bersama dengan Dia. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, perhatikan ciri pribadi yang berbuah dalam Kristus. Ayat 21. Ayat 21 firman Tuhan katakan begini. Saya baca mulai ayatnya yang ke 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah." Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, ciri pribadi yang berbuah di dalam Kristus, cirinya ialah meninggalkan cara hidup lama. Meninggalkan cara hidup lama. Kalau ada orang yang berkata, "Saya sudah percaya kepada Kristus, saya sudah ada di dalam Dia," buktinya apa? Cirinya apa? Cirinya ialah dia harus meninggalkan hidup atau meninggalkan cara hidup yang lama. Dia harus hidup di dalam cara hidup yang baru yang Tuhan kehendaki. Lihat Simon. Simon ini ciri orang Kristen yang sudah terima Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah dibaptis, tetapi tidak hidup baru. Simon percaya Yesus ya. Saudara lihat di dalam ayat 13. Waktu Filipus memberitakan Injil, waktu Filipus mendemonstrasikan kuasa Allah, Alkitab berkata di dalam ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, dia dibaptis juga. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dia ada di dalam kumpulan itu, dia ada di dalam komunitas rohani, dia juga mungkin terlibat di dalam pelayanan. Tapi perhatikan, Simon punya gaya hidup belum berubah secara total. Waktu Petrus dan Yohanes mendengar bahwa di Samaria ada lawatan Tuhan, lalu kemudian mereka mendengar itu, mereka datang ke Samaria, mereka menumpangkan tangan di atas orang-orang yang ada di situ, mereka terima Roh Kudus. Lalu Simon bilang begini, "Waduh, keren juga nih. Kalau boleh saya juga dikasih kuasa seperti itu. Kalau boleh saya dikasih otoritas seperti itu, supaya saya juga bisa tumpang tangan. Lalu ketika saya tumpang tangan, lalu kemudian Roh Kudus turun di atas orang-orang yang saya tumpangi tangan." Lalu dia bilang kepada dia bilang kepada Petrus dan Yohanes, dia bilang, "Ini ada uang, bisa enggak saya barter? Saya kasih kamu uang, lalu kemudian kamu kasih saya otoritas untuk tumpang tangan." Ini ciri orang yang belum berubah. Masih hidup di dalam gaya hidup yang lama. Dia berpikir bahwa dengan uang dia bisa beli semuanya. Dia pikir bahwa dengan uang dia bisa atur pelayanan. Dia pikir bahwa dengan uang dia bisa sogok Petrus dan Yohanes. Dia pikir dengan uang Petrus dan Yohanes bisa tertarik, Petrus dan Yohanes bisa tergoda untuk bisa melakukan sesuatu, bisa memprioritaskan dia. Ini model orang Kristen yang belum bertobat. Sudah percaya, iya. Dibaptis, iya. Ikut di dalam komunitas rohani, di dalam komunitas Filipus, iya. Tetapi tidak berbuah. Dan itu sebabnya Petrus dan Yohanes katakan, hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Di dalam ayat yang ke-21. Hati Simon itu tidak lurus di hadapan Allah. Tidak lurus itu artinya tidak jujur, tidak tulus, tidak hidup di dalam kebenaran, tidak lurus, masih bengkok-bengkok. Ada orang Kristen yang begini nih, masih suka bengkok-bengkok, hidupnya masih jalan sana, jalan sini, yang gak benar, yang masih lakukan hal-hal yang tidak benar. Katanya sudah dibaptis, katanya sudah percaya, katanya sudah ada di komunitas rohani, tetapi jalannya masih bengkok-bengkok. Orang ajak buat dosa, bikin dosa. Masih tergoda melakukan hal-hal yang jahat. Itu ciri Simon. Di pasal 8.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berkata bahwa kita sudah berbuah di dalam Kristus, kalau kita berkata bahwa kita ada dalam Kristus, maka kita harus meninggalkan cara hidup yang lama. Cara hidup yang lama itu harus dibuang, disingkirkan, supaya akhirnya hidup kita berkenan kepada Allah, supaya kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka saya biasa bertanya kepada orang yang betul-betul mau dibaptis tuh, betul-betul sungguh-sungguh mau dibaptis. Saya tidak mau dia percaya saja atau asal baptis saja karena aturan gereja bilang baptis, tapi nanti hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar menunjukkan, kita harus benar-benar membuktikan bahwa kita sekarang hidup di dalam Kristus, dan hidup kita benar-benar menghasilkan buah, dan buah itu benar-benar menjadi kesaksian bagi banyak orang. Petrus dan Yohanes punya hati ini lurus. Ini tipe hamba Tuhan yang tidak bisa digoda dengan uang. Ini tipe hamba Tuhan yang tidak bisa bertoleransi dengan dosa, yang tidak bisa diajak kompromi dengan dosa. Simon ajak kompromi mereka, tetapi Petrus dan Yohanes bilang tidak. Lihat apa yang mereka katakan, keras juga ya apa yang dikatakan oleh Petrus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, ayat 20, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jangan lupa ya, Simon ini sebelum percaya kepada Kristus, dia melakukan praktek sihir. Di dalam ayat-ayat itu, di dalam ayat 8, dia berlagak seperti orang penting. Di dalam ayat 8, dia mentakjubkan banyak orang dengan perbuatan-perbuatan sihirnya. Dan biasanya orang-orang yang datang kepada Simon itu biasanya mereka bayar sesuatu untuk dapat sesuatu dari dia. Saya ulang. Biasanya praktek sihir itu orang datang bayar sesuatu, orang beri sesuatu kepada pelaku sihir, supaya akhirnya mereka mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah mereka bayar itu. Contoh, biasanya orang-orang pergi ke dukun atau pergi kemana saja, orang-orang yang katanya hebat itu, kasih sesuatu supaya kerjain ini, kasih sesuatu supaya oke, nanti bayar begini ya, nanti saya akan lakukan ini buat kamu. Cara berpikir Simon ini belum berubah. Paradigma Simon seperti ini belum berubah. Cara berpikir model lama seperti ini belum berubah. Waktu dia percaya kepada Kristus, dia punya cara pandang ini tidak berubah. Dia pikir kekristenan itu sama seperti di dunia sihir. Dia pikir bahwa dia masuk jadi orang percaya itu prakteknya sama seperti di dunia sebelumnya, di mana kalau dia perlu sesuatu, dia kasih uang, kemudian akhirnya dia bisa dapat sesuatu. Tidak. Petrus katakan, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berkata bahwa kita telah percaya kepada Kristus, kalau kita berkata bahwa kita telah dibaptis, kalau kita berkata bahwa sekarang kita ada di dalam komunitas rohani, maka kita harus meninggalkan cara hidup yang lama. Bahasa lainnya di dalam surat Roma, kita harus mati bagi dosa. Sehingga ada satu ayat lagu atau bait lagu yang berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Itu dia. Orang Kristen harus meninggalkan cara hidup yang lama. Jangan datang ke gereja pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang baru, tetapi cara berpikir masih lama. Jangan kita pintar merias diri di bagian luar itu baru, menyenangkan, tetapi di dalam masih lama, di pikiran masih lama. Model kayak Simon ini, ikut Tuhan, tapi cara berpikirnya masih lama. Dan Petrus serta Yohanes berkata, binasalah engkau. Syukurnya ini, ketika Simon ditegur, dinasehati oleh Petrus dan Yohanes, dia terima nasihat itu. Ada banyak orang Kristen, kalau dinasehati ngambek, tinggalkan gereja. Nasihat ini keras ya. Petrus nasihati dia, Petrus
Petrus dan Yohanes tegur dia, "Binasalah kiranya engkau bersama dengan uangmu." Syukurnya Simon itu mau berubah. Ketika Petrus berkata demikian, di dalam ayat 22 Petrus lanjutkan, "Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu itu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Lihat jawab Simon. Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Simon sadar sekarang dia benar-benar harus takluk. Dia rendah hati. Tadi pertama cara berpikirnya masih lama. Setelah Petrus dan Yohanes kasih tahu dia, nyatakan kesalahannya, tegur dosanya, dia bilang, "Oke deh, minta maaf, tolong doakan saya supaya Tuhan tolong saya, supaya Tuhan ampuni dosa-dosa saya." Kalau jadi orang Kristen tuh harus kayak gini nih. Begitu dinasehati, ditegur dosa, minta ampun dan bertobat. Jangan ditegur kesalahan, ditegur dosa, minggu depan tidak ke gereja lagi. Bahkan lebih parah lagi, ajak orang untuk tidak datang ke gereja. Gara-gara dosanya ditegur, diajak orang lain, "Jangan pergi lagi ke gereja itu deh. Di sana nasihat dosanya terlalu keras, gak usah deh." Ajak orang untuk tidak ke gereja. Nah, itu ciri-ciri setan tuh. Syukurnya Simon tidak begitu. Dia tidak mengajak pengikut-pengikutnya yang dulu pernah ikut dia, yang sekarang mereka sudah sama-sama bertobat. Simon tidak ajak mereka bilang, "Wih, jangan ikut ke persekutuan ini, jangan ikut komunitas ini. Waduh, ini kalau dinasihati gak enak nih rasanya." Simon tidak melakukan itu, saudara yang kasih. Simon rendah hati ketika dia disadarkan dosanya, dinasehati oleh Petrus dan Yohanes. Akhirnya dia bilang, "Oke, berdoalah supaya Tuhan mengampuni saya, supaya apa yang kamu katakan itu tidak terjadi kepadaku." Orang Kristen yang berbuah dalam Kristus siap menerima teguran sekalipun itu pahit. Amin. Siap dinasehati supaya bisa bertumbuh, berbuah lagi. Dan Petrus serta Yohanes menegur Simon dengan cara yang luar biasa. Dan Roh Kudus bekerja dan Simon pun berubah. Dia meninggalkan cara hidup yang lama. Dia tidak melakukan hal itu lagi. Dan sekarang dia benar-benar ikut Tuhan dengan hati yang tulus. Saya suka dengan ayat itu. Ini menjadi koreksi bagi kita. Ayat yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes, "Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah." Ayat 21. Kita semua, masing-masing kita evaluasi hati kita. Apakah ketika kita mengikut Kristus, apakah saat ini kita mengikut Kristus dengan hati yang tulus atau tidak? Apakah hati kita lurus di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah cara berpikir kita masih cara berpikir lama? Apakah cara kita bertindak masih cara bertindak lama? Apakah cara kita berkata-kata masih cara berkata-kata yang lama? Model lama, casingnya saja yang baru, tetapi isinya tetap lama. Orang Kristen, casingnya tidak boleh baru, lalu bagian dalamnya lama. Isinya juga harus baru. Cara hidup kita harus baru. Semua kita harus baru. Dan itu sebabnya Petrus mau supaya Simon meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup dalam hidup yang baru. Yang terakhir, saudara kekasih, perhatikan, nanti baca sendiri di rumah ayat 26 sampai ayat yang 40. Ini menarik sekali. Ciri pribadi yang berbuah di dalam Kristus yang terakhir ialah, perhatikan di dalam ayat yang ke-26. "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang
dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ciri pribadi yang berbuah di dalam Kristus yang terakhir ialah mengikuti perintah dan tuntunan Roh Kudus. Lihat apa yang dilakukan oleh Filipus. Dia baru selesai pelayanan di satu kota. Ada kebangunan rohani yang luar biasa di Samaria. Ada orang-orang sihir, ada yang lakukan sihir bertobat. Banyak orang yang datang dan percaya kepada Kristus. Lalu setelah pelayanan itu, saudaraku yang kekasih, Roh Kudus berbicara kepada Filipus supaya Filipus bangun dan pergi ke sebuah jalan yang namanya jalan sunyi. Ada malaikat Tuhan yang datang kepada Filipus, menampakkan diri kepadanya. Luar biasa ya. Ada yang pernah ketemu malaikat? Ada yang pernah ketemu malaikat? Coba lihat orang di sebelahmu, jangan-jangan dia malaikat. Ada yang bilang, masa malaikat model kayak gini nih. Malaikat pencabut nyawa mungkin kali ya. Filipus bertemu dengan seorang malaikat. Malaikat Tuhan datang kepada Filipus. Lalu kemudian malaikat itu berkata, sekarang kamu pergi ke suatu tempat. Jalan itu jalan yang sunyi, dari Yerusalem ke Gaza. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Filipus. Filipus taat, pergi, ikuti apa yang malaikat Tuhan katakan kepada dia. Dia ikuti kata Roh Kudus. Lihat ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ada kepekaan tersendiri di dalam kehidupan orang-orang yang berbuah di dalam Kristus. Karena ada kepekaan itu, maka Filipus mengikuti perintah dan tuntunan malaikat Allah, mengikuti perintah dan tuntunan Roh Kudus. Dan ini harus saudara dan saya juga miliki di dalam hidup ini. Filipus pergi, saya jelaskan bagian firman Tuhan ini. Kenapa sampai di situ dibilang jalan itu jalan yang sunyi? Jalan itu jalan yang sunyi. Tadi di kota Samaria itu, wah luar biasa. Dia ada di suatu tempat yang ramai, ketemu banyak orang. Tapi sekarang dia disuruh pergi ke jalan yang sunyi. Jalan yang sunyi yang dimaksudkan di situ ialah jalan di mana orang-orang tidak biasa lewat jalan itu. Karena jalan itu adalah jalan yang berbahaya. Dan saya coba baca sejarah. Jalur itu atau kota itu yang pernah ada di bagian itu sudah dihancurkan di tahun 99 sebelum Masehi. Jalan itu hancur. Kota itu yang ada di situ sepi. Orang tidak mau lewat di situ. Karena apa? Ada banyak perampok, banyak penyamun yang biasa cegat-cegat orang di situ. Dan sekarang Filipus disuruh pergi ke tempat itu. Kira-kira kalau saudara disuruh Tuhan pergi ke lokasi seperti itu, saudara mau pergi enggak? Tuhan bicara kepada perawat-perawat kesehatan. Saya minta kamu sekarang pergi bertemu dengan orang-orang yang ada di karantina, yang sedang kena COVID, sebentar meninggal, dan kau harus beritakan Injil di sana. Pasti saudara akan bilang, benarkah ini suara Tuhan? Iya kan? Pasti saudara akan bilang, apa betul ini suara Tuhan? Tuhan bilang kepada Filipus, pergi ke jalan sunyi, pergi ke tempat itu. Pasti secara manusia Filipus bilang, Tuhan, ada tempat lain kan? Tapi Filipus tidak bilang begitu. Karena Tuhan yang suruh, dia pergi, taat. Hari-hari ini cari orang yang taat susah. Hari-hari ini cari orang yang setia juga susah. Betul? Taat dan setia itu barang langka sekarang. Tapi lihat, Filipus taat dan setia. Dia ikuti perintah, dia ikuti tuntunan Roh Kudus, dia pergi ke jalan sunyi itu. Pertanyaannya, mengapa orang itu lewat situ berani? Ya iyalah. Jawabannya iyalah. Jangan lupa, ini orang adalah pembesar, kepala perbendaraan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Kalau orang pembesar jalan, pasti dia bawa pasukan. Maka kalau mau lewat jalan sunyi pun, jalan yang susah pun, mereka berani lewat situ. Karena ada pasukan mereka, ada pengawal yang ada sama-sama dengan mereka. Dia pembesar dari Ethiopia, yang datang mau beribadah
dan sudah beribadah dan sekarang mau pulang kembali ke Ethiopia. Pertanyaannya, ini orang apa sih? Kok orang Ethiopia kok dari benua lain kok mau datang ibadah? Apakah dia ada keturunan Yahudi? Bukan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang disebut dengan kaum proselit. Kaum proselit itu artinya orang dari bangsa lain yang bukan ada darah Yahudi, tapi percaya menganut agama Yahudi. Dan orang-orang di sini, orang-orang ini disebut kaum proselit. Karena dia percaya, karena dia sekarang menganut agama Yahudi, maka dia harus pergi ke Yerusalem untuk menyembah, untuk beribadah di sana. Karena wajib orang yang sudah menganut agama Yahudi di dunia manapun wajib pergi untuk ibadah di Yerusalem. Maka orang Ethiopia pembesar ini dia pergi ke sana. Siapa pembesar ini selanjutnya? Dia, Alkitab katakan seorang sida-sida. Saudara tahu seorang sida-sida? Arti sida-sida? Sida-sida itu adalah orang yang telah dikebiri. Alat kelaminnya sudah disteril. Sida-sida. Atau bahasa lainnya adalah golongan kasing. Golongan kasing atau sida-sida itu adalah orang-orang yang sudah disteril alat kelaminnya. Pertanyaannya, mengapa mereka disteril? Karena biasanya orang-orang seperti ini, para sida-sida seperti ini, di zaman dulu ditugaskan untuk menjaga selir-selir raja. Ditugaskan untuk menjaga, mengawal selir-selir raja, gundik-gundik raja yang ditempatkan di kamar-kamar. Lalu mereka ini yang kawal, mereka ini yang jaga, maka mereka harus dikebiri. Kalau tidak nanti pagar makan tanaman. Ngerti maksudnya ini? Ngerti? Sehingga ini mereka disteril. Apa bahasa medisnya apa ya? Dikebiri, tapi kebiri binatang. Kira-kira begitulah. Filipus sekarang ditugaskan untuk pergi ketemu orang ini. Malaikat Tuhan, Roh Kudus bicara kepada Filipus untuk pergi ketemu orang ini. Budaya sudah beda, bahasa Filipus beda dengan bahasa orang Ethiopia ini. Kemudian dari segi status juga beda. Lalu kemudian, waduh bagaimana ini? Pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Tetapi karena Roh Kudus yang memerintahkan Filipus untuk pergi ke jalan sunyi, ketemu manusia aneh lagi seperti begini, ya sudah, no choice. Tidak ada pilihan. Filipus taat pergi. Dan lihat, ketika dia sudah dekat kereta itu, Roh Kudus berkata kepada Filipus, pergi ke situ, dekatilah kereta itu. Filipus kemudian pergi ke situ. Rupanya saat itu mungkin orang itu sedang bingung baca kitab Yesaya, seperti ayat itu katakan. Di ayat 30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Mungkin saat itu orang ini dengan keretanya sedang istirahat di situ dan dia lagi baca kitab Yesaya. Dan Roh Kudus pimpin Filipus datang ke situ. Lalu Filipus tanya, Bapak mengertikah apa yang Bapak baca? Orang itu bilang, bagaimana saya mau mengerti? Kemudian Filipus menjelaskannya. Saudara lihat, Filipus adalah seorang yang taat, setia. Dia ikut tuntunan Tuhan. Kemana Tuhan perintahkan dia untuk pergi, dia pergi ke sana. Dan lihat ketika dia pergi ke sana ada hal yang luar biasa. Dia melayani sida-sida ini dari tanah Ethiopia. Dan kemudian ada terjadi perubahan, ada terjadi kebangunan rohani. Dan orang itu percaya. Sekarang perhatikan, setelah dia percaya, setelah Filipus menyampaikan semua berita itu kepada dia, di dalam ayat yang ke-37, Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air.
baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Filipus ini luar biasa ya. Tuhan pakai dia luar biasa. Selesai pelayanan, belum sempat istirahat lagi, Roh Allah melarikan dia pergi. Kemudian sida-sida bilang, mana ini manusia lagi? Sudah tidak ada. Dia sudah ada di Kaisarea, beritakan Injil lagi di sana. Wah, luar biasa. Siapa Filipus? Filipus bukan pendeta. Siapa Filipus? Filipus bukan rasul. Filipus adalah jemaat biasa, para pelayan, diaken-diaken yang melayani. Dan saya mau berkata buat kita semua, kalau saudara dan saya melayani Tuhan dengan setia, Dia bisa memakai saudara dan saya. Dia pasti akan memakai saudara dan saya lebih dahsyat lagi dan lebih dahsyat lagi. Dia mau agar kita berbuah, semakin berbuah. Hidup kita harus mencerminkan Kristus. Dan Tuhan mau agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berbuah di dalam Dia. Karena itu taat, ikuti perintah Tuhan, lakukan apa yang Tuhan katakan. Saya yakin Filipus punya hubungan pribadi dengan Tuhan itu luar biasa. Dia melihat malaikat Tuhan itu biasa, dengar suara Roh Kudus biasa. Kenapa? Karena pasti dia punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Filipus tahu apa yang harus dia lakukan. Roh Kudus memimpin dia untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Dan tentunya ini menjadi hal penting bagi kita sebagai orang percaya. Kalau saudara dan saya mau agar kita tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya, maka kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Dia, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Sehingga akhirnya kita bisa dapat melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan namanya. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berbuah di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami boleh diajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbuah di dalam Kristus. Terima kasih Bapa untuk peneguhan firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami giat memberitakan Injil, supaya kami menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, tolong kami supaya kami juga bisa mendemonstrasikan kuasa-Mu Bapa. Dan Tuhan, ajar kami supaya kami boleh meninggalkan cara hidup kami yang lama, supaya kami benar-benar hidup dalam sebuah kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan Bapa, mampukan kami agar kami juga memiliki kepekaan untuk mengikuti perintah dan tuntunan-Mu, sehingga kami boleh dapat melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan-Mu. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu. Biar hari ini kami semua dikuatkan oleh Tuhan, dan kami pulang dari tempat ini, kami boleh melakukan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan atas pengumuman surat kedengarkan, terlebihnya firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Baiklah, pada saat ini kita mau memberikan terbaik bagi Tuhan. Kita akan menjalankan kantong persembahan kita. Kantong persembahan dijalankan 2 kantong sekaligus, dan di depan tersedia kotak persembahan untuk kita mendukung sarana prasarana di gereja. Kita akan menyanyikan dalam Kemenangan 5 nomor 285, Api Mahasiswa. Supaya
Gaya hidup Kalvari, kita mulai dari huruf C. Cross of Christ bersaksi tentang karya Kristus. Anointing hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Love hidup dalam kasih Allah setiap hari. Victorious menjadi lebih dari pemenang. Adoration menjadi penyembah yang benar. Restoration mengalami pemulihan hidup setiap hari. Yop siap menderita sebagai murid Kristus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita masih menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Kita akan masa pujian sampai akhir hidup. Kita akan bekerja dengan panggilan Tuhan sampai akhir hidup. Karena Tuhan mengenal kita lebih dari apapun. Tuhan mengenal kita sampai kedalaman hati. Sama-sama kita katakan.
sampai akhir hidupku. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Saat ini kami datang berdoa menyerahkan buat persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan yang sudah kami berikan. Persembahan pertama, kedua, persembahan untuk mendukung sarana prasarana, persembahan persepuluhan. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat-Mu Bapa. Hamba berdoa kiranya Tuhan akan mengembalikan berkat-berkat berkelimpahan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengembalikan semua persembahan untuk Tuhan. Dan juga bagi setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan pekerjaan, yang sedang bergumul dengan pendidikan, yang sedang bergumul dengan rumah tangga, keluarga, bisnis. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Engkau akan menolong, Tuhan akan memberkati. Situasi saat ini begitu berat secara ekonomi. Kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan, kiranya Tuhan alirkan berkat-Mu buat jemaat-Mu Bapa. Jangan biarkan seorang pun di antara kami jatuh kelaparan, jatuh miskin. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, tangan kuasa-Mu akan melindungi kami, memberkati kami dengan limpahnya. Dan biarlah kami semua boleh menikmati sukacita daripada Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan buat setiap umat-Mu Bapa. Lindungi setiap umat-Mu, jauhkan semua kami dari COVID-19. Pagari kami dengan kuasa-Mu Bapa. Darah Yesus senantiasa mengalir atas hidup kami, atas tubuh kami. Dan biarlah kami boleh dijaga, dipelihara oleh Tuhan, sehingga kami tidak terkena virus yang sedang mewabah ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan buat setiap pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Tuhan memberkati. Kami teringat untuk Ibu Eris Pasaribu yang dalam proses pemulihan. Bagian operasinya Tuhan tolong supaya cepat kering, pulih. Dan biarlah kuasa Tuhan menyembuhkan di bagian rahimnya juga. Dan biarlah campur tangan Tuhan nyata, sehingga di minggu-minggu akan datang hamba-Mu boleh dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Hamba juga berdoa menyerahkan buat kalau ada jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh juga, kiranya Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kami teringat Ibu Siska di LA bersama dengan Pak Floro. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Beberapa hari kemarin Pak Floro ditabrak, mobilnya ditabrak, dan kami berdoa Tuhan tolong beberapa urusan dengan polisi di sana. Tuhan memberkati sehingga semua urusan bisa selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan buat seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan di Kalvari minggu depan, Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan urapi, berkati. Dan juga kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah permanen. Tuhan Yesus tolong, Tuhan kiranya memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan buat panitia Natal yang sudah terbentuk, dan juga panitia untuk Paskah. Tuhan menolong supaya dapat mempersiapkan diri, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk acara-acara ini. Dan juga kami berdoa menyerahkan buat kegiatan malam dana yang masih tertunda. Tuhan tolong supaya pada waktunya kami boleh dapat melaksanakan kegiatan ini. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, buka kedua tanganmu dan terima berkat-berkat-Nya. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, panjang umur, berkat-berkat jasmani dan berkat rohani, kiranya dialirkan oleh Bapa di surga di dalam kehidupan umat-Mu. Dan biarlah kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa mewarnai hati dan hidup kami semua. Dan kiranya tuntunan bimbingan Roh Kudus akan membimbing kami semua mulai hari ini, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, maut, kematian, dan menuntun kami hingga hari Maranatha, hari di mana Tuhan Yesus datang menjemput kami untuk masuk dan menikmati kemuliaan sorga. Dalam nama Yesus kami terima semua berkat ini. Haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Jemaat dipersilakan duduk kembali, doa teduh ibadah kita selesai Tuhan.